Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Wardani Guru. Hari ini kita akan kembali mengulas mengenai kisi-kisi soal tes P3K Kementerian Agama berkenaan dengan soal moderasi beragama. Pada bagian kedua ini akan disajikan soal beserta pembahasannya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Yang pertama, moderasi beragama merupakan sesuatu yang kontradiktif dengan paham radikalisme beragama. Karena pemahaman yang tidak menyeluruh tentang Islam dalam konteks radix atau akar tadi menimbulkan pemahaman yang keliru tentang Islam. Pengertian dari radikalisme yang tepat yaitu A. Gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. B. Kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata hati dan determinasi. Kemudian yang C. Sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. D. Keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran politik, agama, dan sebagainya. Kemudian yang E, sebuah sikap menerima atau menghormati pandangan atau tindakan orang lain sekalipun pandangan atau tindakan itu belum tentu disetujuinya. Menurut teman-teman, untuk soal yang pertama ini, jawabannya yang A, B, C, atau D, atau E. Berikut ditampilkan pembahasannya, bahwa radikalisme merupakan pandangan dan atau tindakan yang berupaya membongkar sistem yang sudah mapan dan ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan dan atau melawan hukum. Sedangkan radikalisme beragama yaitu keyakinan dan atau praktik beragama yang berupaya membongkar sistem yang sudah mapan dan ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan dan atau melawan hukum. Sehingga jawabannya adalah yang A untuk nomor 1, yaitu gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Selanjutnya soal nomor 2. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin, moderatio, yang berarti kesedangan atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Lantas, yang dimaksud dengan moderasi beragama yaitu sebagai berikut. A. Taklid. B. Ekstrim. C. Berlebih-lebihan. D. Mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. E. Mengedepankan kesepakatan golongan dalam hal keyakinan. Silakan teman-teman mencoba menjawabnya. A, B, C, D, atau E. Kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah, sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Maka dari soal tersebut, jawabannya adalah yang D, mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. Kemudian soal nomor 3. Menggambarkan watak Islam adalah moderat dalam hal bertindak dan keseimbangan dalam segala urusan yang baik tindakan, ucapan, atau pikiran. Hal berikut merupakan pengertian dari A. Keimanan, B. Syariat Islam, C. Moderasi beragama, D. Kerukunan beragama, E. Ekstremisme beragama. Pasti teman-teman sudah tahu ya untuk soal nomor 3 ini jawabannya apa. Coba kita bahas terlebih dahulu. Orang moderat harus berada di tengah, sebagaimana konsep yang sudah kita pahami. Berdiri di antara kedua kutub ekstrim itu, ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal atau nalar, juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks. Pendek kata, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah. Kembali pada esensi ajaran agama,
yaitu memanusiakan manusia. Maka dari penjelasan ini, jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang C, moderasi beragama. Tepat sekali, mungkin teman-teman menjawabnya sudah sangat tepat. Selanjutnya, soal nomor 4, yang akan menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama mencakup 4 indikator berikut ini, kecuali A. Komitmen kebangsaan, B. Humanisme, C. Toleransi, D. Anti kekerasan, E. Akomodatif. Menurut teman-teman, yang mana nih jawaban untuk soal nomor 4? Coba kita bahas. Ada 4 ciri orang yang moderat, yaitu pertama, orang yang toleran, berarti saling menghargai karena dasar kemanusiaan. Menjaga toleransi adalah sama dengan menjaga hati orang lain. Ciri kedua, komitmen kebangsaan. Indonesia bukan negara agama, juga bukan negara yang sekuler. Ini mengartikan bahwa orang Indonesia harus memiliki rasa komitmen kebangsaan, karena hidup dalam keberagaman. Ciri ketiga adalah menerima kearifan lokal adaptif, yang juga akan menciptakan rasa toleransi antara tradisi dan budaya. Ciri keempat atau yang terakhir adalah anti kekerasan. Sehingga untuk jawaban soal nomor 4, tentunya teman-teman sudah bisa menyimpulkan, yaitu jawabannya adalah yang B, humanisme. Karena yang pertama adalah orang yang toleran, kedua komitmen kebangsaan, ketiga menerima kearifan lokal atau adaptif, kemudian yang keempat adalah anti kekerasan. Sehingga jawabannya yang bukan merupakan atau menggambarkan seseorang itu moderat dalam beragama adalah yang B, humanisme. Soal nomor 5. Moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengewajantahkan ajaran Islam yang sangat esensial, yaitu moderasi Islam yang lebih mengedepankan persaudaraan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita dihadapkan dengan masyarakat yang majemuk. Tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Dari uraian tersebut merupakan penerapan dari A. Moderasi beragama, B. Moderasi Islam, C. Moderasi dalam akidah, D. Moderasi dalam syariah, E. Moderasi dalam akhlak. Menurut teman-teman, kira-kira soal untuk nomor 5 ini jawabannya apa? Oke, kita coba bahas. Hakikat ajaran Islam itu sendiri sejatinya telah mencerminkan moderasi dalam seluruh ajarannya. Sebagai contoh dalam aspek akidah, ajaran Islam menjadi penengah antara keyakinan kaum musyrikin yang tunduk pada khurafat dan mitos, dan keyakinan sekelompok kaum yang mengingkari segala sesuatu yang berwujud metafisik. Dalam hal ini, ajaran Islam menjadi penyeimbang karena selain manusia beriman kepada yang gaib, juga mengajak akal manusia membuktikan ajarannya secara rasional. Ini membuktikan ajaran Islam dapat menjadi penengah dan relevan dengan fitrah kemanusiaan. Dalam aspek ibadah, Islam mewajibkan penganutnya untuk melakukan ibadah dan misalnya sholat fardu 5 kali dalam sehari, puasa Ramadan sebulan dalam setahun, dan haji sekali dalam seumur hidup. Selebihnya, ajaran Islam membuka peluang dan kesempatan bagi umatnya untuk melahirkan berbagai kreativitas dan karya, serta bekerja untuk mencari rezeki Allah di muka bumi. Selanjutnya, pada aspek akhlak, ajaran Islam hadir untuk memberi keseimbangan kebutuhan yang harus terpenuhi pada jasad dan ruh manusia. Unsur jasad pada tubuh manusia diberi kesempatan untuk menikmati kesenangan dan keindahan yang dianugerahkan Allah untuk kenikmatan duniawi. Sedangkan untuk unsur ruh didorong untuk mematuhi aturan-aturan Allah agar dalam menikmati dunia dengan tidak melupakan persiapan bekal menuju akhirat. Berdasarkan soal yang sudah dipaparkan pada nomor 5 ini, maka menurut teman-teman jawabannya adalah yang E, moderasi dalam akhlak. Oke teman-teman, mungkin pada kesempatan ini kita cukupkan untuk membahas 5 soal. Nanti insya Allah saya akan berbagi kembali untuk membahas soal-soal moderasi beragama selanjutnya. Selamat belajar, semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diupayakan diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.